Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfali Susanti, NIM 2104263. Nah, di sini saya akan membuat tugas yaitu mengenai sistem pemerintah daerah di Amerika Serikat. Yang mana tugas ini merupakan tugas PJBL, yaitu tugas akhir untuk mata kuliah pemerintahan daerah. Nah, jadi di sini saya memilih pemerintahan daerah yaitu Amerika Serikat. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya negara Amerika Serikat itu merupakan sebuah negara federasi yang memiliki 50 negara bagian yang mana berpusat di Washington, dalam hal ini berbentuk republik gitu. Nah, selanjutnya sistem pemerintahannya itu adalah pemerintahan presidensial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya presidensial itu maksudnya adalah jadi di samping presiden itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun juga sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala daerah. Itu presidensial. Nah, kemudian negara Amerika Serikat ini menganut trias politika, yang mana trias politika ini berasal dari pemikiran Montesquieu. Montesquieu. Kemudian trias politika itu seperti yang kita ketahui bahwasanya kekuasaan negara itu tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur politik saja, namun haruslah berpisah gitu. Nah, makanya trias politika itu terbagi menjadi tiga bagian, maksudnya terbagi menjadi tiga lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif gitu. Nah, ketiga elemen di atas itu tuh disebut dengan separation of power theory. Nah, di mana ketiga lembaga tersebut itu juga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda gitu. Nah, seperti pada lembaga legislatif itu tugasnya adalah membuat undang-undang, kemudian eksekutif itu menjalankan undang-undang, serta yudikatif itu mengawasi jalannya undang-undang gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada pemerintah daerahnya. Nah, Amerika Serikat itu merupakan negara adidaya yang mempunyai keragaman tinggi pada segi geografis, industri, serta budayanya. Nah, secara garis besar sejarah pemerintah di Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa negara ini lebih didominasi area perdesaan. Nah, permukiman kecil tersebar di seluruh penjuru dengan struktur administrasi yang tidak berubah hingga meski tidak sesuai dengan pola pemukiman yang modern. Jadi kayak lebih mayoritasnya pemerintahan daerah yang ada di Amerika Serikat itu lebih didominasi kepada daerah perdesaan. Nah, jadi menurut Norton itu pada tahun 1994, pemerintah daerah Amerika Serikat itu terbagi menjadi empat jenis pemerintahan gitu. Nah, yang pertama itu ada namanya country. Nah, seperti yang kita ketahui ya, country itu merupakan pemerintah tingkat daerah yang lebih kecil daripada negara bagian, tetapi hampir lebih besar daripada kota gitu. Nah, namun biasanya kita menyebutkan ini adalah sebuah daerah kabupaten gitu. Nah, di mana daerah kabupaten itu sering dikelola oleh Dewan Pengawas atau Komisi yang bertanggung jawab untuk membuat sebuah kebijakan dan mengawasi layanan publik. Nah, kemudian itu ada itu yang nomor dua itu adalah town dan township. Nah, seperti yang diketahui bahwasanya town dan township ini merupakan subdivisi dari country. Subdivisi dari country yang memiliki batas yang ditandai oleh superior country untuk membangun dan pemeliharaan jalan. Namun saat ini pemerintah town dan township itu melayani seperti perpustakaan, air bersih, serta pengelolaan sampah gitu. Bisa dikatakan kalau kayak di Indonesia itu yang di bawah kabupaten berarti kecamatan gitu. Nah, kemudian
Yang ketiga yaitu municipality. 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 Nah, jadi municipality itu merupakan ibaratkan kayak kota gitu kan yang memiliki tiga bentuk pemerintahan utama, yaitu yang pertama wali kota dewan gitu. Nah, jadi wali kota dewan itu biasa disebut dengan mayor mayor council gitu. Nah, di mana wali kota yang terpilih itu bertindak sebagai kepala eksekutif. Nah, kemudian yang kedua yaitu dewan manajer. Nah, dewan manajer itu biasa disebut dengan council manager, di mana dewan terpilih itu menunjuk seorang manajer kota untuk menjalankan fungsi eksekutif. Kemudian yang ketiga yaitu bagiannya adalah komisi. Nah, komisi ini terpilih menjalankan fungsi legislatif dan eksekutif. Gitu. Jadi ibaratkan kalau bisa diambil kesimpulan bahwasanya municipality ini merupakan komunitas yang digabungkan berdasarkan piagam atas dasar permintaan para anggotanya gitu. Kemudian special district. Nah, special district itu dirancang untuk menyediakan satu atau dua layanan yurisdiksi yang mana masing-masing satuan lembaga negara itu diberikan sebuah urusan khusus gitu. Nah, di mana distrik khusus itu terbagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi khusus. Nah, yang mana fungsi khusus itu dibentuk untuk mengelola layanan atau fungsi tertentu seperti pengelolaan air, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua, pemerintah. Gitu. Nah, dikelola oleh dewan yang dipilih oleh penduduk distrik, ditunjuk oleh otoritas yang lebih tinggi. Gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya special district itu merupakan sebuah kekuasaan, yang mana kekuasaan tersebut diberikan sebuah amanah dan tanggung jawab pada bidang-bidang tertentu gitu. Dia tidak mengurusi segala urusan, namun mengurusi ada beberapa bidang-bidang khusus. Gitu. Nah, pemerintahan daerah menjalankan fungsi dan urusan desentralisasi dari negara bagian itu melalui ultra fierce doctrine. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya hal tersebut adalah sebuah pemahaman dalam lingkup hukum yang mulanya berkembang di negara common law. Nah, common law di sini merupakan sebuah sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi. Nah, jurisprudensi itu merupakan keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi sebuah perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim lainnya untuk menyelesaikan sebuah perkara yang sama. Sumber hukum dalam sistem hukum ini adalah keputusan hakim atau pengadilan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pemerintahan daerah di Amerika Serikat itu sangat bervariasi gitu. Karena seperti yang kita ketahui pada awal tadi, saya telah mengatakan bahwasanya terdapat beberapa negara bagian gitu, ada 50 negara bagian. Jadi tiap-tiap negara bagian itu memiliki variasi yang berbeda-beda gitu sistem pemerintahannya. Nah, hal tersebut berdasarkan pada struktur dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara bagiannya gitu. Meskipun ada elemen-elemen umum yang bisa diidentifikasi, namun setiap negara bagian dan daerah itu memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara mereka untuk mengelola gitu. Nah, sekian presentasi dari saya terkait pemerintahan daerah di Amerika Serikat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.